Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi tersebut. Kepada Mbak Nailu Reda, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Uli atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai penyusunan proposal KIPP tahun 2023 untuk kelompok umum. Sementara untuk kelompok khusus nanti akan ada sesi tersendiri, di mana pada sesi tersebut kita akan fokus membahas terkait dengan pengajuan proposal kelompok khusus. Baik Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Abi pada sesi kebijakan KIPP bahwa tahun 2023 ini kita masih membuka dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok khusus, di mana masing-masing kelompok ini mempunyai kriteria tertentu untuk bisa diikuti dan juga punya penilaian dan aspek yang berbeda satu sama lain. Nah, mungkin sebelum kita melihat pertanyaan dan bobot penilaian pada kelompok umum, saya ingin menegaskan bahwa untuk kriteria inovasi di kelompok umum ini kita ada kata atau gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus semuanya memenuhi, inovasi itu tidak harus memenuhi keempat kriteria ini untuk masuk kelompok umum, tapi jika memenuhi salah satu kriteria pada kelompok umum, maka dia bisa didaftarkan pada kelompok ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi terkait dengan pertanyaan yang ada di KIPP 2022 dan juga KIPP 2023 ini tidak terlalu banyak perbedaannya. Hanya beberapa perubahan dari sisi narasi pertanyaan seperti itu, dan juga penegasan-penegasan pada beberapa pertanyaan agar pertanyaan tersebut lebih mudah dipahami oleh peserta. Nah, kurang lebih hal-hal yang menjadi pertanyaan pada kelompok umum ada 8 ini Bapak Ibu, di mana kalau tahun lalu kita ingat ringkasan itu diberikan bobot penilaian ada 5%, tapi pada tahun ini kita tidak memberikan bobot penilaian pada ringkasan, namun ringkasan tetap menjadi hal yang penting untuk diisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita langsung lihat saja masing-masing pertanyaannya. Yang pertama itu pertanyaan pertama tentang ringkasan. Nah, namanya ringkasan, Bapak Ibu, kita tentu secara ringkas harus bisa menyebutkan hal-hal terkait dengan inovasi yang diusulkan di dalam aspek ini. Kalau misalnya tahun lalu kita highlight beberapa poin saja yang perlu disampaikan dalam ringkasan, namun pada tahun ini Bapak Ibu harus merangkum seluruh isi proposal dari setiap aspek yang ditanyakan dan kemudian dituliskan di dalam ringkasan. Ringkasan ini Bapak Ibu merupakan bagian yang sangat penting dari proposal Bapak Ibu karena dia adalah covernya gitu, dia adalah wajahnya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengemasnya dengan baik agar kemudian menimbulkan rasa penasaran begitu bagi TE untuk terus membaca dan menggali terkait dengan inovasi Bapak Ibu. Nah, untuk ringkasan, walaupun dia tidak ada bobotnya, Bapak Ibu diminta untuk menuliskannya maksimal dalam 200 kata. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, proposal KIPP itu selalu kita batasi jumlah katanya agar informasi yang dituliskan di dalam itu adalah informasi-informasi kunci seperti itu. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu dari ringkasan inovasi sumpah beruang yang pada tahun lalu itu memenangkan penghargaan sebagai top 45 tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di dalam ringkasan ini informasi-informasi yang mereka tuliskan. Pertama, mereka menuliskan bahwa ada masalah.
di sana secara ringkas disebutkan ada masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Lalu kemudian bagaimana pelaksanaannya. Di sini kita bisa lihat bagaimana implementasi dari inovasi tersebut secara ringkas. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dampak yang dirasakan atas hadirnya inovasi tersebut di Kabupaten Banyumas. Nah, ini poin-poin penting dari seluruh rangkaian proposal yang perlu Bapak Ibu sampaikan di bagian ringkasan seperti itu. Nah, kemudian aspek pertanyaan berikutnya yaitu latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakang dan tujuan ini Bapak Ibu bobotnya adalah 10%, jadi Bapak Ibu harus memastikan di pertanyaan ini bisa menjawab 3 hal. Yang pertama yaitu rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi. Jadi Bapak Ibu di aspek ini harus bisa menjelaskan apa sih yang menjadi masalah di instansi Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang inovasi itu muncul, bagaimana kondisinya ketika itu sebelum inovasi ini ada. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menyebutkan kelompok sasaran masyarakat yang terdampak atas permasalahan yang terjadi. Misalnya tadi ada masalah sampah seperti itu. Siapa sih kelompok masyarakat yang terdampak karena pengelolaan sampah yang tidak baik itu begitu. Bisa dia kelompok masyarakat, bisa dia juga bisa atas nama instansi seperti itu. Jadi siapa saja sih yang terdampak. Jadi kita harus bisa identifikasi siapa sih yang akan menerima manfaat sebenarnya dari hadirnya inovasi ini nanti. Lalu kemudian kita juga harus menyebutkan di bagian ini tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Tentu Bapak Ibu ketika kita menyebutkan tujuan, kita punya bayangan yang besar begitu ya, misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tapi kita perlu memastikan tujuan tersebut terukur. Nah, tentu Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan inovasi yang sifatnya bisa diukur, bisa dinilai perkembangannya dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjawab aspek ini dengan maksimal 300 kata. Kita coba lihat contoh jawaban dari Kabupaten Banyumas untuk inovasi yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bagi 3 gitu ya Bapak Ibu. Mereka membuat proposalnya dibagi menjadi 3 paragraf. Lalu di paragraf pertama mereka menyebutkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Nah, mereka menyebutkan bahwa di Banyumas itu sampahnya itu bisa sampai 143 truk per hari dengan volume 1.600 sampai 1.800 meter kubik sampah per hari yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas. Lalu juga masalah berikutnya adalah pengelolaan sampahnya itu masih konvensional begitu. Nah, lalu ada polusi udara, bau menyengat karena sampahnya itu volumenya banyak, lalu juga terjadi pencemaran sumur warga bahkan meluas areal pertanian. Jadi mereka bisa secara spesifik menyebutkan apa sih masalah-masalah yang terjadi di kabupaten mereka terkait dengan pengelolaan sampah yang mendasari lahirnya inovasi ini. Nah, saya harapkan Bapak Ibu juga kemudian bisa merefleksikan yang ditulis oleh Kabupaten Banyumas ini, contoh ini kepada inovasi Bapak Ibu. Apa sih latar belakang dan rumusan masalah dari inovasi Bapak Ibu? Kemudian pada paragraf kedua, kita melihat mereka menjelaskan kondisi awal sebelum implementasi. Ini juga bagian dari latar belakang dan rumusan masalah yang tadi, bahwa ketika itu terjadi darurat sampah karena 2 dari 3 TPA di sana itu ditutup, sehingga tentu sampah yang banyak tadi akhirnya menggunung di satu titik lokasi dan tidak bisa terkelola dengan maksimal begitu. Nah, pada paragraf berikutnya mereka menyebutkan tujuan dan kelompok sasaran masyarakat yang terdampak dari inovasi. Nah, mereka menyebutkan bahwa inovasi ini menargetkan pengurangan produksi sampah hingga 30%. Jadi ini kita bisa lihat target yang mereka tetapkan melalui inovasi ini adalah target yang terukur. 30% itu kita bisa hitung gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dari pertanyaan aspek latar belakang dan tujuan. Nah, kemudian kita lihat
Aspek berikutnya yaitu aspek kebaruan atau nilai tambah. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Abi di kebijakan inovasi, Bapak Ibu, inovasi itu harus ada kebaruannya. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang sama, tidak ada hal yang berbeda dari inovasi yang kita lakukan, maka dia tidak bisa disebut inovasi karena kriteria inovasi yang pertama adalah ada kebaruan. Nah, aspek ini diberi bobot 15%. Ini bobotnya cukup tinggi Bapak Ibu karena dia secara langsung mengikat salah satu kriteria inovasi pelayanan publik yaitu tadi kebaruan. Pada pertanyaan ini yang perlu Bapak Ibu jelaskan adalah mengenai ide atau gagasan dan keunggulan dari inovasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menceritakan apa sih yang unik, apa sih perbedaannya, apa nilai tambahnya atau apa kebaruan dari pendekatan yang Bapak Ibu gunakan dibandingkan pendekatan-pendekatan yang lain atau mungkin pendekatannya sama tapi ada nilai tambah eh, dari pendekatan yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dengan maksimal 200 kata. Kita coba lihat contoh jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu, Kabupaten Banyumas itu menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di sana pendekatannya adalah dengan menggunakan aplikasi. Jadi mereka mengemas inovasi mereka dengan pendekatan digital, menggunakan aplikasi yang namanya Salinmas dan Jacknyong. Lalu kemudian pendekatan yang mereka lakukan juga adalah dengan mendorong masyarakat untuk bisa memilah sampah dari rumah seperti itu sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian mereka juga beri reward kepada masyarakat yang berhasil memilah sampah mereka tersebut gitu. Nah, kemudian mereka di sini menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi itu memudahkan pemantauan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sampah, serta mengelola sampah menuju zero waste dan zero operational cost. Nah, ini adalah kebaruan atau nilai tambah dari pendekatan yang mereka lakukan. Jadi, pendekatan pengelolaan sampah itu sebenarnya ada banyak gitu Bapak Ibu ya, tapi mereka bisa menyebutkan apa sih yang menjadi nilai plus nih dari pendekatan yang kami lakukan. Oh, kalau di daerah lain mungkin pengelolaan sampahnya ya baru terbatas sampah itu terkelola terpisah seperti itu. Tapi kalau di tempat kami itu bahkan sudah zero waste misalnya. Jadi udah satu step lebih lebih terdepan gitu dibanding pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, ini juga yang Bapak Ibu perlu refleksikan dengan inovasi Bapak Ibu. Apa sih kebaruan atau nilai tambah dari inovasi Bapak Ibu? Apa keunggulannya begitu? Baik, kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya yaitu implementasi inovasi. Nah, ini bobotnya 5% Bapak Ibu. Pada pertanyaan ini kita diminta untuk menguraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi ini lebih ke Bapak Ibu cerita tentang gimana sih proses implementasinya, bagaimana step-stepnya seperti itu. Itu hal yang perlu Bapak Ibu highlight pada pertanyaan ini. Nah, maksimal Bapak Ibu harus bisa jawab dalam 200 kata. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu mereka menyebutkan bagaimana sih cara mereka cara inovasi sumpah beruang ini bekerja, yaitu mereka dengan mengoperasikan 5 hanggar pertama kali untuk di tahun 2018. Lalu tahun 2019 mereka tambah pusat daur ulang dengan tenaga kerja sejumlah tertentu begitu, dan kemudian pengelolaan sampahnya didukung dengan menggunakan mesin pemilah dan conveyor belt seperti itu. Lalu kemudian juga ditambahkan ada tempat pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas dengan jumlah tenaga kerja tertentu. Jadi itu adalah tahap-tahapan atau juga cara-cara mereka untuk melakukan inovasi ini. Nah, cara kerjanya gimana seperti itu? Itu kunci jawabannya gitu ya Bapak Ibu yang kami beri warna merah. Sementara yang ditulis dengan warna hitam itu merupakan penjelasan dari keyword-keyword yang mereka buat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah mengenai signifikansi. Signifikansi ini berkaitan langsung dengan 2 kriteria
inovasi, yaitu kriteria efektif dan bermanfaat. Jadi bobotnya luar biasa Bapak Ibu, ini 30% dia sendiri begitu. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan di pertanyaan ini inovasi Bapak Ibu itu sudah terbukti bermanfaat, terbukti efektif, dan itu harus dilengkapi dengan data dukung yang kredibel gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada dua hal yang perlu Bapak Ibu jawab di pertanyaan ini. Yang pertama adalah dampak dari inovasinya. Bapak Ibu diminta untuk membandingkan kondisi sebelum ada inovasi dan sesudah inovasi itu diimplementasikan. Jadi kalau misalnya sebelum inovasi ini ada, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas itu hanya misalnya yang terolah misalnya hanya 5%, setelah ada inovasi ini kemudian 100% sampah tersebut terolah misalnya seperti itu. Nah, itu perlu Bapak Ibu sampaikan pada pertanyaan ini tentu dengan tadi terukur gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menjawab mengenai metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab, oh inovasi ini berdampak, inovasi ini mampu menurunkan angka kemiskinan dari sekian persen hingga sekian persen misalnya. Maka Bapak Ibu harus bisa pertanggungjawabkan apa sih metode yang Bapak Ibu gunakan untuk mengukur data itu, apa sih kriteria-kriterianya atau indikator-indikator pengukuran yang Bapak Ibu gunakan begitu. Nah, itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu jawab dalam pertanyaan signifikansi. Dan ini memegang bobot 30%. Dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, Bapak Ibu punya slot kata yang lebih banyak di sini yaitu 600 kata. Silahkan tuliskan hal-hal yang menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, kami harus tekankan juga Bapak Ibu untuk aspek signifikansi, Bapak Ibu harus melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi. Jadi, kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita cukup leluasa ya untuk melampirkan data dukung, bisa hanya misalnya bentuknya grafik atau sebuah publikasi, misalnya seperti itu publikasi berita misalnya. Tapi untuk tahun ini dan di pertanyaan ini, data dukung yang diminta adalah laporan hasil evaluasi inovasi. Nah, kita lihat contoh jawabannya Bapak Ibu. Ini adalah contoh jawaban mengenai dampak inovasi tadi pertanyaan yang pertama. Dampaknya adalah inovasi ini berhasil mengolah sampah 20% pada tahun 2018. Kemudian terus meningkat di tahun 2019, tahun 2020, dan sampai tahun 2022 dan sampai pada tahun 2022. Mohon maaf Bapak Ibu. Agak belibet nih pagi-pagi. Nah, mereka juga menjelaskan sampah yang terpilah itu menjadi 4 kelompok, ada yang bentuknya rongsok, plastik, bubur, dan segala macam gitu Bapak Ibu. Dan ini kita bisa lihat dari inovasi ini pertama kali dilakukan, itu dampaknya terus bergerak begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang tadi mengenai metode untuk mengukur dampak inovasi, mereka menuliskan bahwa metode yang mereka gunakan adalah penilaian atau assessment melalui monitoring dan evaluasi. Jadi ini metode yang mereka gunakan. Evaluasi ini mereka laksanakan secara internal ataupun eksternal, dan kemudian mereka juga menyebutkan ada indikator-indikator ya kurang lebih yang mereka gunakan untuk mengukur dampak inovasi tersebut. Yang poin 1-5 ini Bapak Ibu adalah tadi hal-hal yang menjadi perhatian ketika mereka melakukan penilaian atau assessment terhadap inovasi ini. Nah, jadi ini adalah contoh jawabannya gitu Bapak Ibu. Dan ini perlu dilengkapi dengan laporan hasil evaluasi yang tadi kami sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan ke-6 yaitu mengenai adaptabilitas yang diberi bobot 20%. Pertanyaan ini juga terkait dengan salah satu kriteria inovasi, yaitu dapat direplikasi atau transferable begitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak ingin inovasi Bapak Ibu itu hanya untuk Bapak Ibu aja sendiri di daerahnya, tidak bisa direplikasi ke daerah atau konteks yang lain, atau enggan untuk misalnya tadi direplikasi. Nah, jadi kita ingin inovasi Bapak Ibu itu
mampu mengakselerasi penyelesaian masalah di tempat-tempat yang lain. Nah, ada dua hal yang ditanyakan pada aspek ini. Yang pertama adalah apakah inovasi sudah direplikasi atau belum. Jadi ini jawabannya sudah atau belum, Bapak Ibu tinggal pilih. Jika Bapak Ibu menjawab sudah, maka Bapak Ibu harus menyebutkan UPP dan atau instansi yang mereplikasi inovasi tersebut. Nah, jika Bapak Ibu menjawab belum, maka pertanyaan yang muncul adalah menjelaskan potensi inovasi untuk direplikasi. Kita perlu bedakan gitu Bapak Ibu, yang mana yang mereplikasi, yang mana yang belum mereplikasi. Kalau misalnya Bapak Ibu menerima yang sifatnya kunjungan, studi tiru, baru mau belajar seperti itu kita tidak kategorikan sebagai replikasi. Artinya itu replikasinya belum berjalan. Tahapannya sudah mulai ke arah sana, tapi memang itu belum belum diimplementasikan inovasinya di daerah yang baru. Nah, kita perlu memastikan bahwa yang untuk pertanyaan ini inovasinya Bapak Ibu itu sudah diimplementasikan juga di tempat yang lain dan tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menjawab inovasinya belum direplikasi oleh instansi lain, maka Bapak Ibu harus menjelaskan apa sih potensi inovasi ini untuk direplikasi. Artinya seberapa potensial inovasi Bapak Ibu untuk direplikasi di daerah lain atau di konteks yang lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa jawab untuk tadi menyebutkan UPP, batas katanya adalah 100 kata, sementara untuk menjelaskan potensi, batas katanya adalah 200 kata. Nah, coba kita lihat contoh jawabannya gitu Bapak Ibu. Pada tahun yang lalu model pertanyaan ini memang sedikit berbeda sehingga mungkin kalau Bapak Ibu ikut yang tahun lalu modelnya nggak seperti ini flow pertanyaan yang di aspek adaptabilitas. Nah, untuk pertanyaan apakah inovasi ini sudah direplikasi atau belum, kita bisa melihat bahwa inovasi sumpah beruang ini telah direplikasi atau ditiru oleh beberapa kabupaten kota di Jawa maupun di luar Jawa. Lalu mereka menyebutkan apa-apa saja instansi yang sudah melakukan replikasi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah potensi inovasi untuk direplikasi. Mereka di sini menjelaskan potensi inovasi sumpah beruang untuk direplikasi di daerah lain. Seperti mereka menyebutkan bahwa inovasi ini sangat mudah untuk direplikasi. Banyak juga kabupaten kota yang memiliki masalah persampahan yang hampir sama. Banyak juga kabupaten kota yang mempunyai masalah kesulitan mencari lahan TPA, kesulitan untuk melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah, serta masih banyak juga kabupaten kota yang belum memiliki konsep dan teknologi pengolahan sampah yang komprehensif. Sehingga concern-nya sama, isunya sama, sehingga apa yang dilakukan di Kabupaten Banyumas tentu ini juga sangat bisa digunakan di tempat-tempat yang lain. Jadi mereka menjelaskan inilah potensi inovasi ini untuk direplikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya ini diberi bobot 5%. Pada pertanyaan ini, Bapak Ibu perlu menjelaskan sumber daya apa saja yang digunakan untuk mengimplementasikan inovasi, mulai dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, metode, peralatan atau material atau sarana dan prasarana, bahasa sederhananya. Nah, sumber daya keuangan tentu Bapak Ibu perlu sampaikan berapa sih rupiah yang digunakan atau yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi Bapak Ibu. Terkait dengan sumber daya manusia, berapa mungkin jumlah orang yang terlibat dalam implementasi inovasinya. Metode yang digunakan seperti apa, lalu jika ada sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan inovasi ini, apa-apa saja itu, begitu. Nah, ini Bapak Ibu maksimal jawab dalam 200 kata. Kita lihat contoh jawaban dari Kabupaten Banyumas. Di sini mereka menyebutkan bahwa sumber daya keuangan yang digunakan jumlahnya sekian miliar dan itu sumbernya dari APBD dan APBN juga. Kemudian untuk sumber daya manusia ada siapa saja yang terlibat, lalu jumlahnya berkisar berapa orang. Kemudian
metode yang digunakan adalah metode kolaborasi terintegrasi dari semua unit dari hulu hingga hilir dalam pengolahan sampah, dan sarana prasarana yang digunakan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya DLH. Ini dalam contoh yang lebih lengkap gitu Bapak Ibu, mereka menyebutkan sarana prasarana dari sarana dan prasarananya berupa mesin-mesin, conveyor belt, dan segala macamnya itu yang menjadi bagian juga dari Satgas implementasi inovasi ini. Kemudian aspek berikutnya yaitu strategi keberlanjutan. Nah, ini juga bobotnya cukup tinggi Bapak Ibu, yaitu 15%, karena ini terkait dengan salah satu kriteria inovasi pelayanan publik, yaitu berkelanjutan. Jadi untuk memastikan inovasi ini berlanjut, perlu ada beberapa strategi yang dilakukan. Pertama, strategi institusional, strategi manajerial, dan strategi sosial. Nah, pada pertanyaan ini Bapak Ibu harus bisa menjawab apa sih strategi institusional yang diambil atau yang dilakukan oleh instansi Bapak Ibu untuk memastikan inovasi ini berjalan. Misalnya ada dasar hukum, ada kebijakan atau ada regulasi yang dibuat agar inovasi ini bisa berjalan terlepas dari SDM-nya pindah atau inovatornya pindah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjaminan kualitas dan atau pemberlakuan SOP. Jadi misalnya Bapak Ibu punya inovasi untuk memastikan SDM yang melaksanakan inovasi tersebut kompeten begitu, maka dilakukanlah diklat misalnya atau diberikan pelatihan. Nah, itu beberapa contoh strategi manajerial yang bisa Bapak Ibu sampaikan, atau juga mungkin SOP dari implementasi inovasi tersebut. Kemudian untuk strategi sosial, ini bisa berupa partisipasi atau kolaborasi pangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada aspek strategi keberlanjutan. Ini Bapak Ibu bisa jawab dalam maksimal 500 kata. Slot katanya cukup banyak ini Bapak Ibu, jadi tolong bisa digali dengan maksimal begitu strategi-strategi yang Bapak Ibu ambil untuk keberlanjutan inovasi. Kita lihat contoh jawaban dari Kabupaten Banyumas, di mana kalau untuk strategi institusional, mereka punya beberapa kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, baik berupa Perbup, atau ada yang berupa SE juga seperti itu. Kemudian untuk strategi sosial, mereka mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jadi karena di sana masyarakatnya sudah partisipasi mengelola sampahnya sudah lebih baik, jadi itu mereka jadikan sebuah strategi sosial untuk keberlanjutan inovasi ini. Karena masyarakatnya sudah merasakan manfaat dari mengelola sampah sendiri, memilah sampah sendiri dari rumah, seperti itu. Kemudian strategi manajerial dilakukan dengan memastikan seluruh proses pengolahan sampah berjalan optimal dengan kerjasama berbagai pihak, lalu juga dengan ada SOP yang diterbitkan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketetapan yang mereka telah bikin seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah itu tadi untuk pertanyaan terakhir untuk kelompok umum. Jadi ada kurang lebih 8 pertanyaan ya Bapak Ibu yang perlu dijawab untuk Bapak Ibu yang akan mendaftarkan inovasinya di kelompok umum. Selanjutnya mungkin kita akan lihat beberapa slide terakhir. Nah, ini mengenai dokumen pendukung wajib gitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu, pasti ada dokumen-dokumen pendukung yang sifatnya wajib untuk Bapak Ibu lampirkan dalam proposal inovasi. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu, nanti pada sesi berikutnya akan ditampilkan atau diperlihatkan tutorial penggunaan Sinovik seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan lihat ada beberapa aspek yang ditandai dengan tanda bintang 2. Nah, di sana itu artinya adalah Bapak Ibu wajib melampirkan dokumen pendukung untuk menguatkan argumen atau jawaban Bapak Ibu. Jadi ada beberapa aspek yang sifatnya lampiran atau data dukung itu wajib, tapi ada juga beberapa aspek yang sifatnya opsional. Kalau Bapak Ibu bisa kasih data pendukung itu baik, tapi kalaupun tidak ada, itu tidak masalah begitu.
Kemudian Bapak Ibu harus melampirkan video singkat berdurasi maksimal 5 menit yang menggambarkan inovasi. Video ini bisa Bapak Ibu simpan di YouTube seperti itu, atau juga Bapak Ibu simpan di penyimpanan awan, contohnya Google Drive atau Dropbox misalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus pastikan video itu dapat diakses secara publik. Jangan di private. Kalau misalnya Bapak Ibu private videonya atau kami untuk mengakses video tersebut harus minta akses kepada Bapak Ibu, maka ini otomatis akan menggugurkan inovasi Bapak Ibu karena tadi inovasi videonya tidak bisa dilihat secara publik begitu. Kemudian Bapak Ibu juga diminta mengunggah beberapa surat pernyataan. Ada 3, yaitu surat pernyataan implementasi inovasi yang ini untuk menerangkan sebenarnya usia, lalu juga surat pernyataan inovator, apakah dia perorangan atau tim dan siapa inovatornya begitu. Lalu kemudian surat pernyataan mengenai kesediaan replikasi. Ini baru ya Bapak Ibu ya, surat pernyataan kesediaan replikasi ini karena memang kita melihat ada muncul keengganan begitu dari beberapa inovasi yang kami lihat sudah mendapatkan prestasi, lalu kemudian proses replikasinya jadi sangat sulit, jadi sangat ribet seperti itu. Nampak ada keengganan untuk membagikan inovasi tersebut kepada orang lain untuk direplikasi. Jadi pada tahun ini kami meminta Bapak Ibu untuk membuat surat pernyataan bahwa inovasi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bersedia inovasinya direplikasi secara luas nantinya oleh instansi lain. Semua surat pernyataan ini sudah ada template-nya. Bapak Ibu bisa lihat template-nya di Pedoman Menteri tentang Juklak KIPP, atau juga nanti ketika di Sinovik nanti juga bisa mengunduh template-nya seperti itu. Bapak Ibu tinggal isi lalu sesuaikan pop suratnya seperti itu dan kemudian tanda tangani. Nanti dokumen-dokumen ini perlu Bapak Ibu unggah di Sinovik. Nah, lalu kami ingin memberitahukan mengenai hal yang selalu menjadi permasalahan dalam penyusunan proposal, yaitu konsistensi penulisan proposal. Jadi sebenarnya banyak sekali inovasi-inovasi itu bagus-bagus Bapak Ibu, ketika diceritakan itu sangat bagus pelaksanaannya, kita bisa mendengarkan dampaknya ternyata luar biasa. Tapi karena penilaian proposal pada tahap di tim evaluasi itu bersifat artinya tim evaluasi hanya melihat proposal Bapak Ibu saja, mereka tidak mendengarkan cerita Bapak Ibu gitu kan. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis itu menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan penilaian yang maksimal. Sehingga Bapak Ibu diminta untuk konsisten bisa menulis inovasinya mulai dari permasalahan, strategi sampai hingga dampak inovasi tersebut. Kalau Bapak Ibu menyebutkan permasalahannya adalah tentang sampah yang tidak terkelola dengan baik, nah maka strategi yang Bapak Ibu tulis lalu sampai ke dampaknya juga itu juga harus terkait dengan pengelolaan sampah. Jangan kemudian melenceng pada hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di awal. Atau misalnya Bapak Ibu sampaikan di awal, di bagian bawah itu tidak terjelaskan misalnya. Atau Bapak Ibu tidak sebutkan apa-apa di atas, tapi tiba-tiba di bagian dampak kemudian menjadi sorotan, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu pastikan apa yang Bapak Ibu tulis dari awal hingga akhir itu mengalir, saling berkaitan, dan konsisten. Nah, kemudian ini beberapa catatan dari kami mengenai kelemahan-kelemahan proposal yang selama ini diajukan ke KIPP. Mulai dari tidak lengkap atau lemah dalam menjelaskan substansi. Jadi Bapak Ibu, kita memang akui kita jarang menulis, sehingga kita mungkin lebih jago bercerita daripada menulis. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika Bapak Ibu harus menuliskan proposal inovasinya. Ada banyak loophole begitu dari proposal inovasi Bapak Ibu, informasi yang tidak tergali dengan baik, sehingga inovasi itu terkesan tidak bagus begitu pelaksanaannya. Kemudian juga terjadi inkonsistensi tadi yang seperti saya sebutkan di awal. Apa yang disebutkan di bagian permasalahan kemudian tidak sesuai dengan
strategi atau dampaknya seperti itu. Kemudian juga menggunakan data pendukung yang lemah. Karena inovasi itu harus terukur gitu Bapak Ibu, dampaknya dia harus efektif dan bermanfaat, maka Bapak Ibu harus bisa menyajikan data dukung yang menguatkan bahwa memang inovasi ini telah berdampak. Kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan inovasi tapi datanya tidak lengkap atau misalnya datanya tidak kuat, sumber datanya tidak jelas, tentu ini akan jadi poin minus begitu terhadap proposal inovasi Bapak Ibu. Kemudian juga nilai marketing atau packaging yang lemah, serta yang nomor 5, kualitas bahasa penulisan ini saling terkait begitu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hanya punya slot kata yang terbatas, tadi rata-rata hanya 100 sampai 200 secara umum, walaupun ada beberapa yang sampai 500 dan 600, itu sebenarnya kuota yang sedikit gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyampaikan informasi-informasi kunci dengan lugas proposalnya. Jangan terlalu banyak bumbu-bumbu atau mungkin bahasa penjelasan-penjelasan yang sifatnya tidak perlu seperti itu. Itu harus diperhatikan dalam penyusunan proposal. Kemudian mengenai tim penulis proposal. Bapak Ibu ketika menulis proposal inovasi bisa menulis sendiri atau juga bisa meminta bantuan orang lain untuk menulis. Tentu saja ketika Bapak Ibu menulis proposal sendiri, Bapak Ibu harus memastikan bahwa yang menulis proposal inovasi adalah orang yang betul-betul tahu mengenai inovasi tersebut. Jangan sampai orangnya nggak terlibat dalam implementasinya lalu tiba-tiba disuruh untuk menuliskan proposal. Nah, kemudian orang yang menulis proposal inovasi juga harus punya kemampuan menulis yang sangat bagus karena tadi seperti yang kami bilang di awal, penilaian proposal pada tahap tim evaluasi itu hanya berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis dan bukti dukung yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau itu tidak kuat, kalau itu lemah, maka potensi inovasi Bapak Ibu untuk mungkin terpilih ke tahap berikutnya itu tentu akan lebih kecil seperti itu. Kemudian yang menulis harus punya waktu yang memadai. Kita masih punya waktu Bapak Ibu hingga tanggal 2 Mei untuk mendaftarkan proposal. Jadi sebenarnya masih cukup waktu untuk Bapak Ibu bisa secara fokus menuliskan proposal inovasi tersebut. Jadi jangan menulis di akhir-akhir waktu, jangan SKS untuk bisa menghasilkan proposal inovasi yang baik. Kemudian jika ternyata Bapak Ibu karena keterbatasan waktu misalnya tidak mampu menulis sendiri, Bapak Ibu bisa meminta bantuan untuk meminta bantuan pihak luar untuk membantu menuliskan proposal, tapi tentu saja Bapak Ibu harus menyuplai informasi dan juga data-data yang lengkap kepada pihak tersebut untuk bisa menuliskan proposal Bapak Ibu dengan baik. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu kita ada yang namanya admin lokal ya, yang bisa mungkin sekarang ada yang masih di organisasi atau juga ada yang di Balitbank seperti itu. Nah, admin lokal ini juga akan melakukan review terhadap proposal inovasi yang Bapak Ibu ajukan dari unit pelayanan publik. Jadi admin lokal perlu memastikan bahwa inovasi-inovasi yang diajukan ke Sinovik atau yang disubmit hingga nanti ke Kementerian Pan-RB adalah inovasi yang matang, memenuhi seluruh persyaratan, dan juga memastikan semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan lengkap, tidak ada yang terlewatkan atau tidak ada yang kosong atau mungkin tidak ada yang dijawab asal-asalan seperti itu. Kemudian admin lokal juga harus melakukan review terhadap proposal dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh kawan-kawan, apakah dokumen pendukungnya sudah tepat atau belum seperti itu. Admin lokal juga bisa mendapatkan second opinion dari pihak lain terhadap proposal yang ditulis oleh rekan-rekan UPP, apakah misalnya second opinion itu kepada misalnya perguruan tinggi atau pihak-pihak lain yang Bapak Ibu percaya bisa memberikan pandangan objektif terhadap proposal tersebut. Kemudian juga meningkatkan kualitas penulisan dari rekan-rekan UPP dengan mencegah terjadinya typo, kesalahan penulisan, kalimat-kalimat yang tidak efektif dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini udah kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam penyusunan proposal ini adalah review, revise,
rewrite, Bapak Ibu ketika menuliskan harus baca lagi. Ketika ketemu kesalahan itu harus segera diperbaiki, jangan ditunda-tunda karena nanti lupa salahnya di mana gitu. Kemudian jangan menggunakan sistem SKS untuk menuliskan proposal karena pertanyaannya cukup banyak Bapak Ibu ya, ada 8 gitu. Kalau misalnya baru ditulis H-1, H-2 bisa tidak tidur nanti. Kemudian selalu pastikan informasi atau data-data yang dituliskan di dalam itu sudah benar dan ada sumber yang kredibel. Kemudian terakhir adalah konsisten. Nah, terakhir ini terkait dengan Sinovik mungkin akan dijelaskan di bagian berikutnya oleh rekan saya yang lain, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan penyusunan proposal, saya rasa cukup sekian penjelasannya. Jika nanti ada hal yang kurang jelas, kita bisa diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Uli. Terima kasih Mbak Nailu Reda untuk materi yang sudah disampaikan. Ini terkait penyusunan proposal KIPP tahun 2023. Kita akan kembali mendengarkan materi yang ketiga, materi yang terakhir. Ini adalah materi yang tidak kalah penting, yaitu terkait penggunaan Sinovik. Sinovik ini merupakan tools atau media yang akan kita gunakan selama penyelenggaraan KIPP tahun 2023. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan terkait apa itu Sinovik dan bagaimana menggunakannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang terakhir terkait Sinovik yang akan disampaikan oleh Mas Sugeng. Kepada Mas Sugeng, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Uliana. Mohon izin, apa suara saya sudah terdengar? Izin, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan menyampaikan terkait penggunaan Sinovik sebagai media utama dalam pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya di materi kebijakan umum dan juga tadi dari materi terkait penulisan proposal, pada KIPP tahun 2023 kami kembali menggunakan Sinovik sebagai media pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, Sinovik sendiri merupakan akronim dari Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data serta memberikan informasi terkait pelaksanaan dan seluruh tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Dasar hukum untuk penggunaan Sinovik adalah Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Untuk mengakses website Sinovik, Bapak dan Ibu dapat mengakses pada halaman www.sinovik.menpan.go.id. Selanjutnya, untuk akun penyelenggara pengguna dalam pengelolaan Sinovik ini terbagi atas dua, yaitu akun penyelenggara dan akun peserta. Pada akun penyelenggara ini ada admin kementerian yang digunakan oleh tim sekretariat di lingkungan Kementerian Pan-RB yang bertugas untuk memfasilitasi proses kompetisi. Yang kedua ada akun evaluator yang digunakan oleh tim evaluasi yang merupakan penilai dalam kompetisi yang terdiri dari akademisi dan atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik. Lalu yang ketiga ada panelis independen yang digunakan oleh tim panel independen yang merupakan penilai dalam kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan atau unsur profesi, keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Lalu yang kedua ada akun untuk peserta yang terdiri dari admin lokal yang digunakan oleh biro atau bagian organisasi atau unit kerja lain yang ditunjuk di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi melalui Sinovik. Lalu yang kedua, ada akun unit pelayanan publik atau admin UPP yang digunakan oleh satuan kerja pelayanan publik di lingkungan kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang bertugas untuk membuat proposal inovasi melalui Sinovik. Nah, khusus untuk inovasi dari BUMD, ini pengajuan proposalnya diajukan melalui admin lokal pemerintah daerah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, ini mekanisme pemberian akun. Ini terbagi atas dua, yaitu akun untuk admin lokal dan akun pengguna UPP. Untuk akun admin lokal, ini pengguna Sinovik berupa ID yang akan diberikan oleh Kementerian Pan-RB kepada admin lokal melalui surat elektronik dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, admin lokal mengirimkan hasil pindaian atau scan surat resmi yang berisi permohonan akun pengguna Sinovik yang mencantumkan nama, jabatan, dan alamat surat elektronik. Lalu yang kedua, surat dikirimkan melalui email info.sinovik@menpan.go.id atau melalui pesan atau chat pada aplikasi WhatsApp yang dengan nomor 0812 2917 2023 dari Helpdesk Sinovik 2023 dengan subjek permohonan akun pengguna Sinovik admin lokal dan nama instansi. Yang ketiga, surat tersebut ditujukan kepada tim sekretariat KIPP dengan ketentuan menggunakan kop instansi dari masing-masing instansi, lalu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi dengan stempel instansi. Lalu yang keempat, admin kementerian memberikan akun untuk admin lokal melalui surat elektronik setelah menerima surat. Untuk akun pengguna UPP, ini diberikan oleh admin lokal melalui mekanisme yang ditentukan oleh instansi masing-masing. Jadi untuk pengguna UPP, akunnya itu untuk persyaratan ditentukan kembali oleh admin lokal. Lalu selanjutnya kami juga menyediakan Helpdesk Sinovik yang berfungsi untuk memberikan bantuan teknis dalam menggunakan Sinovik selama tahap pengajuan proposal inovasi. Helpdesk Sinovik ini hanya bisa dihubungi pada hari dan jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui pesan dan chat pada aplikasi WhatsApp. Jadi kami hanya membatasi melalui chat dan tidak menerima melalui telepon pada Ibu. Selanjutnya berikut adalah peranan dari admin lokal dalam penggunaan website Sinovik. Yang pertama adalah melakukan login Sinovik. Yang kedua, melengkapi profil dan mengganti sandi yang sudah diterima dari admin kementerian. Lalu yang ketiga, membuat akun untuk admin UPP. Yang keempat, melihat proposal UPP yang telah dibuat. Yang kelima, mengkoreksi proposal inovasi yang dibuat oleh admin UPP. Yang keenam, mengajukan proposal inovasi UPP kepada admin kementerian. Lalu yang ketujuh, melihat riwayat aktivitas. Yang pertama adalah login Sinovik. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuka website yang digunakan pada browser yang Bapak dan Ibu pakai dengan menuliskan alamat berupa sinovik.menpan.go.id. Setelah terbuka, Bapak dan Ibu diarahkan untuk menekan tombol login atau tombol masuk Sinovik untuk mengakses menu Sinovik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memasukkan ID dan sandi yang telah diberikan oleh penyelenggara. Kemudian mengklik tombol I'm not a robot untuk keamanan. Setelah itu, klik tombol masuk aplikasi. Setelah masuk aplikasi, Bapak dan Ibu diarahkan untuk melengkapi profil. Dengan menekan tombol lengkapi profil, setelah itu akan diarahkan menuju laman untuk mengubah profil dan melengkapi profil pengguna yang telah Bapak Ibu dapatkan. Ini dilakukan dengan cara mengisi data-data berupa nama lengkap Bapak dan Ibu, kontak Bapak dan Ibu, email Anda, dan nama unit dari masing-masing instansi. Setelah mengisi semuanya, lalu dipersilakan untuk menyimpan data tersebut. Setelah profil terisi, maka tombol ganti sandi akan muncul, lalu silakan klik untuk mengganti sandi. Setelah mengganti sandi, Bapak dan Ibu disarankan untuk mengubah sandi yang diberikan sebelumnya oleh penyelenggara. Sandi baru ini memiliki ketetapan yaitu 1 huruf kapital, 1 huruf angka kecil, dan angka. Setelah itu dipersilakan untuk klik ubah sandi saya untuk menyimpan. Nah, peran selanjutnya dari admin lokal adalah membuat akun UPP untuk unit pelayanan publik. Ini dapat diakses melalui
menu manajemen pengguna. Pada dashboard admin lokal, silakan klik tombol manajemen pengguna. Setelah itu di tampilan manajemen pengguna akan ditampilkan tabel yang berisi akun UPP yang sudah dibuat. Klik tombol buat pengguna. Lalu selanjutnya isikan ID pengguna. ID pengguna yang dihasilkan adalah perpaduan antara admin lokal dan ID UPP yang dimasukkan. Ini sebagai contoh untuk uji akun kementerian, Ditjen Kekayaan Alam. Ini pada akun admin lokal pemerintah daerah ada pilihan juga untuk memilih apakah inovasi tersebut berasal dari UPP atau berasal dari BUMD. Jika berasal dari BUMD, silakan centang pengguna adalah BUMD seperti itu. Setelah selesai, lalu simpan pengguna. Setelah tersimpan, akun UPP akan terlihat pada daftar pengguna seperti contoh berikut. Untuk melihat proposal semua UPP yang sudah disubmit, yang sudah dibuat dan disubmit ke admin lokal, pada dashboard admin lokal, klik tombol proposal Anda. Di tampilan daftar proposal inovasi akan ditampilkan tabel yang berisi proposal yang sudah dibuat dan informasi terkait proposal-proposal inovasi UPP, dan terdapat kolom status proposal. Selanjutnya, untuk mengkoreksi proposal inovasi pada UPP atau BUMD, di tampilan daftar proposal inovasi dari semua UPP, jika ada hal yang substansi yang perlu diperbaiki, maka proposal dapat dikembalikan dari admin lokal kepada admin UPP. Sebagai contoh, ada typo, jika ada tulisan yang salah atau bukti dukung yang kurang lengkap, dapat dikembalikan ke admin UPP untuk diperbaiki sebelum diajukan kembali ke admin kementerian oleh admin lokal. Untuk memperbaiki, silakan klik logo yang berada pada sebelah kanan sebelum upload. Terdapat proposal, perbaikan, kembalikan proposal. Klik tombol perbaikan proposal, sertakan file dalam format PDF atau Microsoft Word untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal substansi yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, untuk submit proposal inovasi dari UPP ke admin kementerian. Apabila admin lokal menilai proposal yang sudah layak, maka proposal tersebut dapat diajukan kepada admin kementerian dengan cara mengklik tombol submit proposal yang berada pada sebelah kanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sebagai admin lokal adalah proposal yang sudah di-submit ke admin kementerian adalah proposal yang sudah bersifat final, karena proposal tersebut sudah tidak dapat dikembalikan ke admin lokal maupun admin UPP. Selanjutnya, jumlah proposal inovasi yang dikirim ke admin dari admin kementerian. Pada tabel proposal terdapat informasi proposal yang telah disubmit ke admin kementerian. Seperti contoh berikut, jika jumlah proposal yang diajukan ke Kementerian PAN-RB telah melebihi jumlah maksimal, maka akan tampil kolom pemberitahuan. Admin lokal melakukan kirim proposal inovasi UPP dengan memperhatikan jumlah maksimal proposal yang diajukan ke admin kementerian. Jumlah proposal kementerian dan lembaga maksimal 30 inovasi, pemerintah daerah maksimal 15 inovasi dari UPP, dan 2 inovasi dari BUMD, dan badan BUMN maksimal 5 inovasi. Berikutnya, untuk melihat riwayat aktivitas, pada dashboard admin lokal, silakan klik tombol riwayat. Pada tampilan ini berisi seluruh aktivitas baik yang dilakukan oleh admin lokal maupun UPP dan keterangan serta tanggal waktu. Nah, tadi mungkin yang bisa dilakukan oleh admin lokal atau wewenang dari admin lokal. Selanjutnya kita akan melihat peran serta wewenang dari admin UPP pada website Sinovik, yaitu yang pertama login pada website Sinovik, yang kedua melengkapi profil dan mengganti sandi, yang ketiga membuat proposal inovasi, yang keempat melengkapi proposal yang sudah dibuat, yang kelima memperbaiki proposal yang dikembalikan oleh admin lokal, dan yang keenam submit proposal kepada admin lokal.
Yang pertama yaitu login ke Sinopik. Yang dilakukan adalah membuka browser yang Bapak Ibu gunakan, lalu mengakses halaman Sinopik dengan mengklik www.sinopik.menpan.go.id. Kemudian setelah terbuka, klik tombol login. Setelah login, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memasukkan ID dan sandi yang telah diberikan, kemudian mengklik tombol I'm not a robot untuk keamanan. Setelah itu, klik tombol masuk aplikasi. Setelah login pertama kali, admin lokal dan UPP akan diarahkan ke dashboard berikutnya untuk melengkapi profil. Tombol yang tersedia pada halaman ini hanya tombol lengkapi profil Bapak dan Ibu. Setelah klik lengkapi profil, kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengisikan data-data yang diminta, berupa nama lengkap, kontak, email, dan nama unit. Setelah semua data terisi, silakan klik tombol simpan. Setelah profil terisi tadi, maka Bapak dan Ibu diarahkan untuk mengganti sandi Bapak dan Ibu yang lama menjadi sandi yang baru. Pada halaman ini terdapat dua menu, yaitu lengkapi profil dan ganti sandi. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengklik ganti sandi. Nah, setelah sandi ini klik ganti sandi, pada formulir ubah sandi, Bapak dan Ibu diharuskan untuk mengisi data yang diberikan penyelenggara, kemudian sandi baru sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ketentuan format yang harus digunakan untuk membuat sandi baru, ketentuannya adalah setidaknya mengandung satu huruf kapital, satu huruf kecil, dan angka. Setelah semuanya terisi sesuai dengan ketentuan, Bapak dan Ibu diarahkan untuk klik ubah sandi saya untuk menyimpan. Nah, apabila muncul peringatan, maka seperti ini, sandi baru minimal 8 karakter, berarti Bapak dan Ibu diharapkan untuk menyesuaikan kembali sandi baru Bapak dan Ibu sesuai dengan format yang telah diberikan. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat proposal inovasi. Untuk yang pertama, Bapak dan pada dashboard akun UPP, Bapak dan Ibu silakan mengklik tombol proposal Anda. Setelah itu, Bapak dan Ibu silakan mengklik tombol membuat proposal baru. Untuk membuat proposal baru Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke tampilan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah dibaca, silakan untuk melakukan checklist persetujuan dan klik lanjut membuat proposal. Sebagai informasi juga, syarat dan ketentuan ini sesuai dengan panduan Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD tahun 2023. Nah, berikut adalah isian wajib informasi umum. Ini harus diisi sesuai dengan persyaratan. Itu terdiri dari yang pertama judul, lalu tanggal dimulai implementasi, kelompok, link video yang menggambarkan inovasi, kategori SDGs, 3 surat pernyataan, pertanyaan pilihan apakah inovasi berkaitan dengan aplikasi atau bukan. Ini akan diarahkan untuk mengisi pengisian form SPBE jika Bapak dan Ibu mempunyai inovasi yang berkaitan dengan aplikasi. Setelah mengisi semuanya, Bapak dan Ibu silakan klik simpan. Pejabat dan pegawai Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan Bapak dan Ibu, kami akan sebentar karena akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami lanjutkan kembali. Ya, ini berupa kami lanjutkan pada kolom aspek pertanyaan yang wajib diisi. Ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang mewajibkan untuk diisi aspek data dukungnya. Ini bukti dukung yang bersifat wajib dan harus diisi sesuai data yang relevan, yaitu pertama latar belakang. Lalu untuk setiap aspek kelompok, umum atau khusus, wajib untuk diisi. Apabila inovasi terkait dengan aplikasi, maka wajib mengisi form isian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Isian ini tidak memiliki bobot nilai, tapi bersifat wajib untuk pendataan informasi. Untuk pemilihan di sini juga dijelaskan maksimal kata yang digunakan atau bisa diisi pada setiap indikatornya, Pak. Setelah selesai, lalu silakan mengklik simpan dan selanjutnya. Ini untuk daftar pertanyaan pada aspek kelompok umum. Ada ringkasan, latar belakang dan tujuan, pembaruan, nilai tambah, implementasi inovasi, signifikasi, adaptabilitas, sumber daya, strategi kelanjutan, dan SPBE. Sedangkan pada daftar pertanyaan di kelompok khusus ada ringkasan, deskripsi awal inovasi, pembaruan atau peningkatan inovasi, dampak, adaptabilitas, penguatan sumber daya, strategi penguatan keberlanjutan, dan SPBE. Pengisian SPBE ini hanya muncul apabila ada informasi umum, Bapak dan Ibu memilih yang seperti contoh di bawah ini. Berikutnya di bawah setiap pertanyaan terdapat tombol navigasi untuk kembali ke daftar proposal pertanyaan sebelum dan sesudah untuk dan menyimpan. Yang pertama itu ada kembali ke daftar proposal. Lalu yang kedua, untuk simpan dan kembali, untuk menyimpan tulisan yang telah diisi dan pindah ke pertanyaan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada simpan untuk menyimpan tulisan yang telah diisi. Dan yang keempat, ada simpan dan lanjut untuk menyimpan tulisan yang telah diisi dan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk melengkapi dan memperbaiki proposal yang sudah dibuat, ini Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengklik fitur proposal Anda untuk dapat melihat daftar proposal yang sudah dibuat. Setelah itu, pada daftar proposal inovasi, pada proposal yang berwarna kuning dengan status draft, klik tanda seru yang berwarna kuning untuk mengetahui hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki setelah selesai menyimpan perubahan, dan proposal berwarna putih untuk submit ke admin lokal. Jadi jika proposal masih berwarna kuning berarti ada data dukung atau persyaratan yang belum dilengkapi. Jika proposal masih berwarna kuning, proposal ini tidak dapat dikirimkan ke admin lokal, ke admin kementerian. Selanjutnya ini terdapat beberapa tombol untuk melakukan aksi. Pada proposal UPP, pertama klik tombol ini untuk submit proposal ke admin lokal. Yang pertama ini ada ubah proposal, tombol yang digunakan untuk melengkapi atau memperbaiki isian proposal. Yang kedua, lihat proposal, tombol ini digunakan untuk memudahkan melihat proposal secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, print review, yang disediakan untuk memudahkan mencetak proposal. Lalu yang keempat ada hapus proposal, tombol ini disediakan untuk menghapus proposal Bapak dan Ibu. Lalu yang kelima, submit proposal untuk mengirimkan proposal dari UPP ke admin lokal. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai dengan semua isian, dipersilakan untuk menekan tombol submit proposal untuk menekan tombol ini. Ini selanjutnya, untuk memperbaiki proposal yang dikembalikan dari admin lokal ke UPP, ada proposal yang berwarna kuning dengan status perbaikan, periksa catatan perbaikan proposal dari admin lokal. Contohnya, ada kelengkapan proposal berstatus perbaikan, mohon UPP untuk melakukan perbaikan. Langkah pertama, klik tanda seru untuk melihat status perbaikan. Kemudian, klik pilihan dengan simbol pensil untuk memperbaiki proposal dan akan muncul file perbaikan. Langkah keduanya adalah mengklik status perbaikan. Lalu langkah ketiga,
Jika sudah dilakukan perbaikan, klik submit perbaikan ke admin lokal jika sudah dilakukan semua perbaikan. Cukup sekian Bapak dan Ibu dalam informasi mengenai penggunaan Sinovik sebagai media utama pelaksanaan KIPP. Selanjutnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom chat, lalu akan kita diskusikan setelah ini Bapak dan Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Filiani. Baik, terima kasih Mas Sugeng atas penyampaian materi terakhir kita, yaitu terkait Sinovik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan diskusi dan tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, di mana pada masing-masing sesi kami akan menjawab 5 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pemateri sesuai dengan materi yang disampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom chat dan sudah kami catat. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silakan pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat Zoom meeting ini. Untuk sesi yang pertama terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Kota Bogor. Izin bertanya, untuk pengajuan admin lokal harus ada stempel atau tanda tangan elektronik juga bisa. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mas Abi. Kemudian masih dari Kota Bogor, pertanyaannya, izin bertanya, jika sebelumnya sudah punya akun Sinovik, apakah untuk keikutsertaan tahun ini perlu mengajukan lagi akunnya? Terima kasih. Kemudian, apakah akun Sinovik yang sebelumnya sudah tidak apakah akun Sinovik yang sebelumnya sudah tidak bisa atau harus memperbarui dan mengajukan akun lagi? Pertanyaan ini ditujukan kepada Mas Sugeng. Kemudian dari Kota Tarakan, apakah analis kebijakan bisa menjadi admin lokal atau harus pejabat strukturalnya? Ditujukan kepada Mas Abi. Kemudian dari Kota Bogor, kami sedang menyusun ide, konsep, dan gagasan sebuah aplikasi berbasis elektronik untuk mitigasi bencana yang terintegrasi dengan BMKG dan BRIM. Baru sekedar konsep, apakah bisa diusulkan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Abi. Dan pertanyaan yang terakhir pada sesi ini, dari pemerintah Kota Probolinggo, yang pertama, data pendukung itu seperti apa ya? Dan yang kedua, untuk implementasi inovasi, apa harus 2 tahun? Jika kurang, apakah tidak masuk dalam kompetisi ini? Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Mbak Nailu Reda. Kami persilakan yang pertama kepada Mas Abi untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Uli dari Kota Bogor ya untuk pertanyaan admin lokal, apakah harus ada stempel atau bisa tanda tangan elektronik juga. Bisa Bapak Ibu. Jadi sekiranya format persuratan sudah menggunakan tanda tangan elektronik, itu tidak perlu lagi berarti menggunakan atau dibubuhkan stempel seperti itu. Lalu terkait analis kebijakan bisa menjadi admin lokal atau harus pejabat strukturalnya, ini dari Kota Tarakan ya. Bisa saja Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya admin lokal itu yang ditunjuk ya, yang baik jabatan fungsional atau struktural, tapi yang ditunjuk dan dibuktikan dalam surat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti itu. Dan satu lagi nih dari Peksos Kota Bogor, saat ini kami sedang menyusun ide, konsep, dan gagasan aplikasi berbasis elektronik untuk mitigasi bencana yang terintegrasi dengan BMKG dan BRIN. Nah, baru sekedar konsep apakah bisa diusulkan. Nah, ini kembali lagi kepada persyaratan Bapak Ibu.
persyaratan inovasi yang dapat mengikuti KIPP adalah berusia minimal 2 tahun disertai dengan surat pernyataan. Nah, kenapa ini harus 2 tahun? Karena berkaitan dengan tadi kriteria inovasi, bahwa inovasi yang diikut sertakan dalam KIPP ini kami ingin melihat berkelanjutannya seperti itu. Jadi mungkin kalau masih dalam tataran konsep atau ide masih belum dapat memenuhi persyaratan untuk ikut KIPP seperti itu. Nah, misalnya 2 tahun dimulai dari sekarang tanggal 16 Maret 2023 gitu ya. Berarti kalau 2 tahun di 16 Maret 2025 seperti itu, atau 16 Maret 2021 itu tahun ini 16 Maret 2023 berarti sudah memenuhi syarat minimal 2 tahun implementasi inovasinya. Seperti itu. Lalu apalagi tadi ya untuk pertanyaan ke saya. Udah itu dulu ya. Lalu dilanjutkan Mas Sugeng dan Mbak Iil. Terima kasih Mas Abi sudah menjawab pertanyaan yang ditujukan ke Mas Abi. Selanjutnya ini kami persilakan kepada Mas Sugeng untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Uli. Mohon izin yang pertama dari Kota Bogor ya. Ini tadi pertanyaannya, kalau sebelumnya sudah berpartisipasi dalam KIPP dan sudah mempunyai akun pada tahun sebelumnya, apa perlu membuat akun baru? Ini kami mengharuskan Bapak dan Ibu sebagai admin lokal untuk mengirimkan kembali surat permohonan admin. Jadi tidak bisa menggunakan akun yang lama dan harus membuat akun yang baru. Untuk ketentuannya tadi sudah disampaikan, itu yang diperlukan pertama sebagai persyaratan surat permohonan akun dari Bapak dan Ibu dari bagian organisasi atau balik bangda yang berkaitan dengan inovasi, yang harus masalah inovasi, itu surat persyaratannya harus ada kop surat, lalu identitas, dan harus ditandatangani dan dicap atau distempel organisasi seperti itu. Lalu selanjutnya dari Bogor Kota Malang ya, bagian organisasi Kota Malang, untuk usulan admin lokal apakah boleh lebih dari 1 orang? Nah, ini kami mempersilahkan untuk admin lokal jika lebih dari 1 orang dalam bentuk tim, kami persilakan seperti itu Bapak dan Ibu. Izin selanjutnya apa masih ada? Dari itu saja ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng sudah menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Sugeng terkait Sinopik. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nailu Reda untuk menjawab pertanyaan terkait penulisan proposal inovasi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Uli. Tadi ada satu pertanyaannya dari kalau nggak salah Pemkot Probolinggo terkait dengan data dukung. Mungkin di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Izin kita perlihatkan ini. Nah, jadi Bapak Ibu di kelompok umum kita tadi lihat ada beberapa pertanyaan, ada beberapa aspek yang ditanyakan, yang mana masing-masing aspek ini ada yang sifatnya wajib untuk dilengkapi dengan data dukung, ada yang sifatnya itu opsional, sifatnya data dukungnya. Tapi saya akan coba contohkan data dukung untuk seluruh aspek yang ada di pertanyaan kelompok umum. Kalau untuk ringkasan kita kan tidak wajib data dukung, jadi Bapak Ibu bisa skip. Kemudian untuk latar belakang dan tujuan. Latar belakang dan tujuan itu kan tadi kita bertanya tentang apa sih masalahnya, siapa kelompok sasarannya, seperti itu, lalu apa tujuannya atau target dari inovasi itu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan data dukung yang seperti misalnya ada laporan mengenai isu pengelolaan sampah di daerah Bapak Ibu, contoh ya, atau misalnya ada publikasi yang menyatakan bahwa di daerah Bapak Ibu terjadi permasalahan A, B, dan C, yang kemudian itu menjadi trigger atas lahirnya inovasi Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan misalnya tadi target dari inovasinya, Bapak Ibu bisa saja memasukkan bukti dukung berupa
dokumen perencanaan, misalnya Bapak Ibu punya Renja atau punya RPJMD, misalnya seperti itu yang menyebutkan bahwa target instansi Bapak Ibu terkait dengan isu A atau isu B adalah sekian dan sekian misalnya. Itu bisa Bapak Ibu sampaikan menjadi bukti dukung untuk menguatkan aspek latar belakang dan tujuan. Kemudian untuk aspek kebaruan dan nilai tambah, di aspek ini Bapak Ibu kan akan menyebutkan apa sih keunggulan pendekatannya Bapak Ibu dibanding pendekatan yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan bukti dukung, misalnya ada publikasi yang menyebutkan bahwa pendekatan yang Bapak Ibu lakukan itu nilai plusnya apa. Atau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan telaah atau ada pakar yang pernah melakukan telaah tentang berbagai pendekatan inovasi misalnya. Mungkin ada yang pendekatan inovasi pengelolaan sampahnya berbasis A, berbasis B, berbasis C misalnya. Lalu itu ada telaahnya misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan sebagai bukti dukung seperti itu. Kemudian terkait dengan implementasi inovasi, di sini Bapak Ibu kan menceritakan mengenai proses pelaksanaan implementasi, proses pelaksanaan inovasi tersebut, step by step-nya seperti apa, alurnya gimana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya SOP, punya proses bisnis, punya dokumen proses bisnis seperti itu, Bapak Ibu bisa lampirkan sebagai bukti dukung. Atau juga gambar-gambar tentang proses yang memperlihatkan bahwa inovasi itu sedang berjalan, sedang diimplementasikan, itu juga bisa menjadi bukti dukung. Lalu kemudian terkait dengan signifikansi, ini memang cukup tegas disebutkan bahwa Bapak Ibu perlu laporan hasil evaluasi inovasi yang di dalamnya memuat kondisi sebelum dan sesudah inovasi yang dikuatkan dengan data kualitatif dan juga data kuantitatif. Jadi itu untuk signifikansi cukup jelas. Kemudian untuk adaptabilitas, tadi ada dua bentuk pertanyaan untuk diadaptabilitas. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada instansi lain yang mereplikasi, Bapak Ibu bisa melampirkan bukti, misalnya ada kesepakatan yang dibuat antara instansi Bapak Ibu dengan instansi lain untuk melakukan replikasi, atau misalnya mungkin lebih tinggi lagi bentuknya, mungkin ada PKS atau ada MOU misalnya seperti itu, atau surat kesepakatan, surat komitmen, itu pun juga bisa, selama itu bisa membuktikan bahwa proses replikasi itu sudah berjalan. Kemudian untuk yang tadi misalnya belum ada yang mereplikasi tapi inovasinya berpotensi untuk direplikasi, Bapak Ibu bisa melampirkan bukti dukung berupa misalnya kajian bahwa bahwa pendekatan ini lebih baik, kasus pendekatan yang Bapak Ibu lakukan punya banyak kesamaan dengan daerah lain, dengan kasus-kasus lain misalnya seperti itu. Jadi bisa berupa kajian, dokumen kajian. Kemudian untuk sumber daya itu tadi ada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, lalu sumber daya metode dan sarana. Untuk keuangan, jika misalnya Bapak Ibu punya dokumen anggaran yang menunjukkan bahwa tersedia anggaran sebesar sekian-sekian untuk mendukung inovasi, Bapak Ibu bisa lampirkan itu. Lalu kemudian terkait dengan sumber daya manusia, Bapak Ibu bisa sampaikan bukti dukung berupa SK tim pelaksana inovasi misalnya, yang menunjukkan bahwa ada loh pihak atau misalnya ada loh manusia yang terlibat dalam inovasi tersebut misalnya gitu. Kalau kemudian sumber daya yang bentuknya sarana atau sarana prasarana, Bapak Ibu misalnya punya foto-foto alat misalnya gitu, gambar-gambar, itu bisa dilampirkan juga sebagai bukti dukung. Lalu kemudian untuk strategi keberlanjutan, karena tadi ada 3 bentuk strategi keberlanjutan, yaitu institusional, manajerial, dan sosial, Bapak Ibu bisa lampirkan bukti dukung untuk ketiga jawaban tersebut. Misalnya untuk strategi institusional, Bapak Ibu bisa lampirkan kebijakan. Ada SE, ada Perbuk misalnya, atau ada Perwako, ada Perda misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa lampirkan. Untuk strategi manajerial tadi mungkin ada SOP, ada bukti-bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan atau memberikan pendampingan diklat kepada SDM yang terlibat misalnya seperti itu juga bisa dijadikan bukti dukung untuk menguatkan argumen atau jawaban Bapak Ibu dalam proposal. Mungkin itu respon dari saya, Mbak Uli. Saya kembalikan ke Mbak Uli. Baik, terima kasih Mbak Nailur Reda sudah menjawab pertanyaan pada sesi yang pertama terkait penulisan proposal inovasi. Selanjutnya kami buka pertanyaan pada sesi yang kedua sebanyak 5 pertanyaan. Di sini kami sudah mencatat 5 pertanyaan. Yang pertama
dari Kota Malang. Untuk usulan admin lokal, apakah boleh lebih dari 1 orang? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Sugeng. Kemudian dari Bapeda Kabupaten Bungo, apakah komponen atau metode atau elemen penilaian KIPP ini sudah terintegrasi atau berintegrasi dengan IGA dan penilaian BRIM? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Abi. Kemudian dari Polri, terkait pemberian akun Sinovi kami di lingkungan Polri untuk admin lokal diberikan 1 unit di tingkat pusat. Sedangkan UPP kami adalah Polda, ada 34 Polda. Sedangkan oleh Menpan hanya dibatasi 5 akun saja. Mohon izin, apakah khusus Polri bisa diberikan dispensasi sebanyak 34 akun UPP? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Nailu Reda. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Disduk Capil Tabalong. Di materi pertama ada tayangan terkait dukungan terhadap pencapaian SDGs. Tadi di tayangan kedua, contoh proposal tidak terlihat. Mohon penjelasannya. Pertanyaan ini juga akan dijawab oleh Mbak Nailu Reda. Pertanyaan yang kelima dari Kabupaten Sambas. Bagaimana jika BUMDes memiliki inovasi, apakah dapat mengikuti KIPP 2023 dan UPP-nya atas nama BUMDes atau Dinas Induk atau Pembina? Pertanyaan ini dijawab oleh Mas Abi. Kami persilakan kepada Mas Sugeng untuk menjawab pertanyaan terkait Sinovik. Baik, terima kasih Mbak Uli. Saya Sinovik tadi pertanyaannya izin untuk usulan Sugeng suaranya kurang keras, Gang. Oh, mohon izin, apa terdengar Mas? Ya, sudah. Oh ya, tadi pertanyaannya untuk hasil usulan admin lokal apakah boleh lebih dari 1 orang? Ini untuk usulan admin lokal ini boleh lebih dari 1 orang, jadi tidak terbatas hanya 1 orang. Mungkin nanti bisa dilampirkan isiannya berupa tim yang melampirkan nama-nama admin lokalnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Uliana. Mbak Uli. Baik, terima kasih Mas Sugeng sudah menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Sugeng. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nailu Reda untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Uli. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait akun admin lokal tadi yang ditanyakan ke Mas Sugeng. Untuk admin lokal Bapak Ibu sama seperti biasanya akunnya hanya 1. Namun tim admin lokal itu bisa lebih dari 1. Jadi akunnya digunakan bersama-sama. Nah, itu tadi yang dimaksud oleh Mas Sugeng dalam jawaban beliau. Jadi akunnya hanya 1 Bapak Ibu, tapi bisa digunakan bersama-sama oleh admin lokal. Karena admin lokal kalau bekerja sendiri dengan tugas yang banyak tentu akan sangat sulit, sehingga admin lokal itu pasti bentuknya adalah tim. Namun untuk akses ke Sinovik hanya dibatasi 1 akun saja. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terkait dengan pemberian akun Sinovik di lingkungan Polri, Bapak Ibu, untuk akun Sinovik kita tidak membatasi jumlah yang dibuatkan, terutama untuk akun UPP. Jadi Bapak Ibu bisa membuatkan sebanyak-banyaknya akun untuk unit pelayanan publiknya. Jadi kalau Polri misalnya ada 34 Polda, lalu ada misalnya ratusan Polres, begitu yang berminat untuk mendaftar misalnya, silakan dibuatkan akun untuk seluruh unit pelayanan publiknya. Namun memang terkait dengan jumlah inovasi yang bisa diajukan ke admin Kementerian Pan-RB untuk level kementerian dan lembaga itu dibatasi hanya 30 inovasi. Jadi pembatasannya hanya di situ. Tapi kalau untuk pembuatan akun itu bisa Bapak Ibu buatkan sebanyak-banyaknya untuk seluruh UPP yang ada di instansinya Bapak Ibu. Lalu kemudian tadi terkait juga pertanyaan dari Dukcapil Kabupaten Tabalong terkait dengan SDGs.
Nah, betul Bapak Ibu, kalau tahun lalu pertanyaan SDGs itu ada di bagian proposal, di mana Bapak Ibu harus menjawab apa sih korelasi inovasi Bapak Ibu dengan SDGs, misalnya seperti itu. Tapi di tahun ini pertanyaan seperti itu tidak muncul di proposal. Pertanyaan itu muncul di bagian isian umum inovasi. Mungkin ayat dibantu Mas Abi. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi informasi umum inovasi, di sana Bapak Ibu akan ditanyakan inovasi Bapak Ibu terkait dengan SDGs nomor berapa. Jadi tahun ini hanya memilih saja. Misalnya Bapak Ibu inovasinya terkait dengan penyediaan fasilitas pendidikan untuk anak kurang mampu, misalnya seperti itu, Bapak Ibu bisa pilih SDGs yang sesuai dengan inovasi Bapak Ibu tanpa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi itu perbedaannya terkait dengan SDGs tahun lalu dan tahun ini. Jadi memang tidak lagi ditanyakan di proposal, tapi cukup hanya di bagian informasi umum pengantar inovasi. Itu saja. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Uli. Mungkin selanjutnya bisa ke Mas Abi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nailu, Mbak Uli, Mas Sugeng melengkapi jawaban ya. Dan tadi ada pertanyaan yang menarik juga ini dari teman-teman di Bapeda Kabupaten Bungo. Apakah komponen, metode, elemen penilaian KIPP ini sudah terintegrasi atau berintegrasi dengan IGA dan penilaian BRIN? Mohon integrasi yang dimaksud harus matang terlebih dahulu dan dahulu di tingkat pusat agar kami di daerah tidak terbebani dengan banyaknya aplikasi yang harus digunakan dan kami bisa fokus kepada kebermanfaatan dan keberlanjutan inovasi tanpa harus fokus mengejar penghargaannya yang seyogianya penghargaan itu bukanlah tujuan utama inovasi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ini jadi pertanyaan yang menarik dan juga tentu masukan kami di tingkat pusat. Tapi pada prinsipnya perlu kami jelaskan juga bahwa ada perbedaan secara mendasar antara KIPP dan IGA seperti itu ya. Dan juga di samping ada perbedaan, itu juga ada beberapa persamaannya. Nah, perlu kita lihat kembali bahwa IGA adalah Innovative Government Awards yang output atau luarannya adalah indeks inovasi daerah. Sehingga dari komponen penilaian tentu ada perbedaan di sana dengan KIPP. Tapi ketika melihat persyaratan atau kriteria terkait inovasinya seperti inovasi itu harus memiliki kebaruan, kebermanfaatan, berkelanjutan, dapat mudah disebarkan atau dapat direplikasi, itu pada prinsipnya ada kesamaan di sana seperti itu. Jadi kami setuju Bapak Ibu ketika kita berinovasi itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu adalah bukan fokus utamanya adalah bukan untuk mengejar penghargaan seperti itu. Fokus kita berinovasi adalah inovasi adalah sebagai tools, sebagai instrumen, sebagai cara dalam menyelesaikan persoalan di luar dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi inovasi kita kembangkan, kita buat itu bukan semata-mata untuk mengikuti kompetisi saja atau untuk fokus mengejar penghargaan seperti itu, tapi betul-betul untuk sebagai problem solving dari masalah yang ada di instansi Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dan tentunya aplikasi yang digunakan mungkin baik di Kemenpan, di Kemendagri ataupun mungkin tadi ada di BRIN juga, itu adalah tools atau instrumen yang dibuat untuk memudahkan ya. Kalau di kami Sinovik dalam proses kompetisi ini. Jadi proposal-proposal yang didaftarkan itu kami gunakan Sinovik sebagai wadah gitu untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam mengikuti kompetisi ini. Mungkin Mbak Iil mau menambahkan terkait hal ini? Iya, terima kasih banyak Mas Abi. Jadi Bapak Ibu, saya setuju banget tuh tadi dari pernyataan dari Bapak Ibu Bapeda Kabupaten Bungo bahwa fokus kita adalah ke implementasi inovasinya, kemanfaat inovasinya, bukan ke penghargaannya.
Dan KIPP, IGA juga yang dilakukan oleh Kemendagri itu sama-sama adalah tools untuk memastikan bahwa proses berinovasi ini berjalan dengan baik dan inovasi yang dihasilkan adalah inovasi-inovasi yang memang teruji dampaknya begitu Bapak Ibu. Namun memang ada sedikit perbedaan antara apa yang dilakukan Kemenpan melalui KIPP dan juga apa yang menjadi fokus Kemendagri dalam IGA seperti itu. Dan saya yakin juga Bapak Ibu yang terutama dari Bapeda atau Balitbang begitu tentu memahami betul apa yang menjadi fokus penilaian IGA. IGA fokus pada penilaian atau indeks inovasi daerah, kekuatan satu daerah dalam inovasi. Nah, sementara KIPP kita secara spesifik fokus pada satu inovasi. Jadi kita tidak memotret keseluruhan daerah seperti itu atau daerah secara general, tapi kita potret inovasi-inovasi yang spesifik memang didaftarkan seperti itu. Nah, jadi memang dalam hal ini kita punya fokus yang berbeda. Namun kalau misalnya Bapak Ibu juga mengikuti IGA, pasti juga pernah membuat yang namanya profil inovasi daerah. Informasi-informasi di dalam profil inovasi daerah tersebut selaras dengan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi aspek dalam KIPP, sehingga informasi-informasi tersebut sebenarnya saling melengkapi, komplementer gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kemenpan dan juga apa yang dilakukan oleh Kemendagri ini sama-sama saling melengkapi. Tentu concern Bapak Ibu terkait harmonisasi kebijakan di level pemerintah pusat tentu akan jadi perhatian serius bagi kami untuk perbaikan pembinaan inovasi pelayanan publik ke depan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Il atas tambahannya. Semoga dapat menjawab ya Bapak Ibu dari Bapeda Kabupaten Bungo dan mungkin dari Bapak Ibu di Pemda lain, Pemkab atau Pemkot lain yang juga mungkin memiliki keresahan yang sama seperti itu ya, atau aspirasi yang sama seperti itu. Nah, izin menjawab pertanyaan berikutnya ini dari Kabupaten Sambas terkait BUMDes ya, BUMDes. Nah, bagaimana jika BUMDes memiliki inovasi? Apakah dapat mengikuti KIPP 2023 dan UPP-nya atas nama BUMDes atau Dinas Induk atau Pembina? Nah, ini Bapak Ibu, jadi apakah dapat mengikuti sepanjang memenuhi persyaratan inovasi itu dapat mengikuti, dan yang nanti didaftarkan apakah atas nama UPP-nya atau nama BUMDes-nya atau Dinas Induk Pembinanya. Nah, ada satu contoh dari Jawa Timur waktu itu punya inovasi klinik BUM Desa, dan waktu itu didaftarkan atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat provinsi ya waktu itu. Jadi silakan saja dari BUMDes, nanti dari teman-teman di UPP-nya atau dinas instansi atau pembinanya itu yang ikut sertakannya seperti itu. Nah, mungkin itu ya kalau dari saya kali ini cuma 2 itu saja. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Mbak Uli. Terima kasih Mas Abi, Mas Sugeng, dan Mbak Nailu Reda sudah menjawab pertanyaan pada sesi yang kedua. Di sini karena kami lihat Bapak Ibu memiliki banyak pertanyaan, ini sangat antusias. Jadi kami buka satu sesi lagi untuk menjawab 5 pertanyaan kembali. 5 pertanyaannya, yang pertama dari Kabupaten Malang. Untuk SPBE, apakah admin lokalnya juga bagian organisasi? Apakah sama user dan ID untuk inovasi pelayanan publik dan SPBE? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Sugeng. Kemudian pertanyaan kedua dari DI Yogyakarta. Izin bertanya, dalam input data dukung di Sinopik masih diperkenankan dengan hyperlink? Pertanyaan ini juga akan dijawab oleh Mas Sugeng. Kemudian dari PKM Baru Tengah, izin bertanya, apakah ada kriteria untuk video yang diupload? Misalnya harus memuat hal-hal tertentu seperti pada proposal inovasi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Nailu Reda. Kemudian
Yang keempat, Puskesmas Jayagiri. Kami baru mulai inovasi home care dengan aplikasi. Apakah sudah bisa ikut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Abi. Dan pertanyaan yang terakhir dari Tarakan. Dalam signifikansi ada data dukung laporan hasil evaluasi. Apakah ada format buku laporan tersebut? Bisa bantu di-sharekan contohnya? Terima kasih. Ini akan dijawab oleh Mbak Nailu Reda. Itu adalah 5 pertanyaan terakhir yang akan dijawab pada sosialisasi nasional kali ini. Kami akan persilakan kepada Mbak Nailu Reda untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Uli. Baik, pertanyaannya tadi dari baru tengah ya terkait dengan video. Nah, untuk video Bapak Ibu, informasi kunci yang perlu Bapak Ibu lampirkan atau yang perlu Bapak Ibu sampaikan di dalam video tersebut adalah gambaran mengenai masalahnya apa, lalu gambaran proses implementasi inovasinya, dampak, dan juga Bapak Ibu bisa menambahkan testimoni dari kelompok sasaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyaksikan contoh-contoh video inovasi yang ada di YouTube yang sebelumnya pernah diunggah oleh instansi lain untuk pengajuan top 99 misalnya seperti itu informasi yang ada di dalam videonya kurang lebih memuat hal-hal yang kami sebutkan tadi. Nah, karena ini hanya 5 menit gitu Bapak Ibu, jadi mohon dibangun storyboard yang baik sedemikian rupa, diatur agar informasi-informasi kuncinya dapat disampaikan di dalam video tersebut. Untuk testimoni dari pimpinan instansi itu memang penting, tapi jangan lupa untuk juga memuat testimoni-testimoni dari pengguna layanan karena mereka lah sebenarnya yang menjadi target atau sasaran dari inovasi tersebut. Lalu kemudian berkaitan dengan bukti dukung, Bapak Ibu, kalau untuk laporan hasil evaluasi inovasi, memang kami tidak menyediakan format baku atau template-nya. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan laporannya sendiri sesuai dengan format atau template yang biasa Bapak Ibu miliki atau yang menurut Bapak Ibu komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya terkait juga dengan data dukung karena banyak pertanyaan yang berkaitan dengan data dukung. Tadi juga kalau misalnya Bapak Ibu di instansinya pernah ada yang magang anak kuliahan gitu atau pernah ada yang menulis skripsi tentang inovasi Bapak Ibu dan di dalam skripsi tersebut menyebutkan atau memberikan penguatan-penguatan terhadap argumen yang Bapak Ibu bangun di dalam proposal, tentu itu bisa dijadikan bukti dukung. Namun kalau dokumennya sangat tebal atau sangat banyak, tapi informasinya hanya beberapa halaman saja, mungkin Bapak Ibu bisa ambil beberapa halaman yang penting tersebut atau dibuatkan executive summary-nya agar bisa menguatkan argumen Bapak Ibu. Nah, mungkin dari saya itu responnya Mbak Uli, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Nailu Reda. Berikutnya kami persilakan kepada Mas Abi untuk menjawab pertanyaan. Iya, baik, terima kasih Mbak Uli. Ini dari Puskesmas Jayagiri ya, terkait aplikasi home care. Kami baru mulai inovasi home care dengan aplikasi. Apakah sudah bisa ikut? Nah, ini ya, Bapak Ibu dari Puskesmas Jayagiri, kami kembali ke persyaratan inovasi yang tadi telah kami sampaikan. Jika memang aplikasi home care tersebut sudah memenuhi syarat minimal 2 tahun, disertai dengan surat pernyataan yang nanti dapat diunduh di Sinovik seperti itu ya untuk formatnya, itu silahkan seperti itu. Namun mohon maaf jika sekiranya masih belum memenuhi batas usia minimal 2 tahun, ini belum dapat mengikuti KIPP seperti itu. Jadi apapun inovasinya seperti itu, baik yang sifatnya atau berbasis aplikasi maupun tidak, untuk persyaratan inovasi yang dapat mengikuti KIPP adalah berusia minimal 2 tahun. Misal tadi saya contohkan
2 tahun dihitung dari sekarang, sebelumnya berarti 16 Maret 2021. Nah, hari ini 16 Maret 2023 berarti sudah terhitung 2 tahun untuk dapat bisa diikutkan di KIPP seperti itu. Lalu berikutnya terkait apa lagi ya Mbak Uli ya? Sudah ya? Oke. Saya kembalikan ke Mbak Uli. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Yang terakhir ini kami persilakan kepada Mas Sugeng untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Uli. Ini tadi pertanyaannya dari Kabupaten Malang ya. Untuk SPBE, apakah admin lokalnya juga bagian organisasi? Apakah sama user dan ID untuk inovasi dan untuk inovasi PP, pelayanan publik dan PPP? Nah, untuk usernya ini sama, user dan ID untuk pengisian SPBE itu juga dilakukan oleh admin lokal. Jadi user dan ID-nya sama-sama adalah user dan ID yang sama. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua dari daerah istimewa Yogyakarta, ini izin bertanya, apakah dalam input data dukung di Sinovik masih diperkenankan dengan hyperlink? Nah, untuk ini kami tidak memperkenankan untuk mengisi data dukung melalui hyperlink karena yang bisa untuk itu hanya untuk data dukung database. Kami hanya melakukan melalui unggah Bapak Ibu. Jadi data dukung hanya dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk hyperlink. Hyperlink tadi hanya untuk video Bapak dan Ibu. Kira-kira jawabannya seperti itu. Saya kembalikan ke Uli. Silakan Mbak Uli. Terima kasih Mas Sugeng. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan pada 3 sesi tanya jawab kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada 3 pemateri kita yang sudah menjawab pertanyaan, Mas Abi, Mbak Nailureda, dan Mas Sugeng. Bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami jawab pada kesempatan ini, kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menghubungi helpdesk kami melalui WhatsApp di nomor 081229172023. Demikian Bapak Ibu pelaksanaan sosialisasi nasional kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan terima kasih juga kepada pemateri kita pada hari ini. Semoga dengan dilaksanakannya sosialisasi nasional ini, Bapak Ibu dapat memahami hal-hal substansi dan juga hal-hal teknis dalam mengikuti KIPP tahun 2023. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Bapak Ibu, untuk link materi sudah kami sampaikan di kolom chat Zoom meeting ini, dan juga untuk nomor helpdesk-nya juga sudah kami lampirkan di kolom chat. Terima kasih.